Amerika Serikat berencana tuduh Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Benarkah tuduhan tersebut dan cukup buktikah tuduhan itu? Ya, ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Amerika Serikat berencana untuk menuduh Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Seperti dilaporkan RT pada Sabtu 23 April 2022, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan Washington ingin menggunakan senjata pemusnah massal untuk menjebak Moskwa. Letnan Jenderal Igor Kirillov, Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi Kimia dan Biologi Rusia pada Sabtu mengatakan, Rusia menuduh Amerika Serikat berencana menggunakan senjata pemusnah massal atau WMD di Ukraina untuk menjebak Moskwa. Amerika Serikat sedang mempersiapkan provokasi yang bertujuan menuduh angkatan bersenjata Rusia menggunakan senjata nuklir, kimia, biologi, ataupun taktis. Menurut Kirillov, rencana seharusnya mencakup 3 skenario. Skenario yang paling mungkin adalah serangan bendera palsu terhadap warga sipil atau tindakan sabotase di situs Ukraina yang terlibat dalam pengembangan komponen senjata pemusnah massal. Kirillov mengklaim bahwa target potensial adalah pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang telah dikendalikan oleh Rusia sejak awal Maret lalu dan lokasi bekas pabrik kimia di Kamenskoye di Ukraina Timur. Outlet media RBC Ukraina melaporkan tahun lalu bahwa pembangkit di Kamenskoye digunakan untuk pengayaan uranium di masa Soviet dan masih mengandung limbah nuklir. Kirillov mengatakan Kementerian Pertahanan Rusia memperoleh dokumen yang menunjukkan jika fasilitas di sana dalam kondisi kritis. Nah, opsi yang kedua yang disebutkan oleh Kirillov adalah melibatkan secara diam-diam menggunakan WMD dalam jumlah kecil. Dia mengklaim bahwa Pentagon awalnya berencana untuk menyebarkan WMD di Azovstal saat pabrik baja besar di pelabuhan laut Azov di Mariupol. Nah, saat pasukan Rusia dan Donbas sebagian besar menguasai kota, segelintir tentara Ukraina dan warga sipil tetap bersembunyi di penggilingan, sebagian besar juga di bawah tanah. Pada Kamis, Presiden Rusia Vladimir Putin membatalkan serangan di pabrik dan memilih untuk blokade sebagai gantinya. Nah, opsi terakhir adalah apa yang disebut Kirillov sebagai penggunaan WMD secara terbuka di medan perang. Dia mengatakan WMD dapat digunakan di sejumlah kota Donbas, di Slevyansk dan Kramatorsk yang dekat dengan garis depan dan dikendalikan oleh Kiev. Kirillov menyebut skenario ini yang paling tidak mungkin. Ya, Jenderal Kirillov mengatakan bahwa bulan lalu Dinas Intelijen Rusia menemukan 3 drone penyemprot di wilayah Kherson Selatan Ukraina. Pihaknya berpendapat jika UAV dapat digunakan untuk menyemprotkan agen biologis dan bahan kimia beracun. Kirillov mengklaim bahwa botol dengan zat yang tidak diketahui diterjunkan pada Kamis lalu di pasukan Rusia dan botol-botol itu sedang dipelajari oleh Kementerian Pertahanan. Kirillov mencatat Rusia membuang semua senjata kimianya pada tahun 2017, sementara Uni Soviet membatalkan program senjata biologisnya pada tahun 1972. Moskow sebelumnya mengklaim bahwa Ukraina telah mempertahankan program penelitian senjata biologis yang didanai Amerika Serikat, mengutip apa yang dikatakannya sebagai dokumen dari beberapa laboratorium negara itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras tuduhan ini dengan mengatakan laboratorium hanya melakukan penelitian ilmiah biasa.